Stunting jadi salah satu permasalahan yang masih menghantui masyarakat Indonesia. Stunting itu walaupun memang literally pendek ya, tapi bukan hanya sekedar pendek. Yang lebih kita khawatirkan adalah bagaimana ke depannya. Karena berbagai penelitian ini sudah menunjukkan. Kok ini masih ada terus, berarti hulunya yang masih perlu belum kita beres. urai gitu. Setiap anak berhak tumbuh sehat dan cerdas. Tapi, tahukah kamu, 1 dari 5 anak Indonesia mengalami stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Stunting bukan sekedar anak bertumbuh pendek. Ini tentang anak yang tidak dapat mencapai potensi terbaiknya, baik secara fisik, intelektual, maupun masa depannya. Berdasarkan data SSG tahun 2024, sebesar 15,6% balita di Indonesia masih mengalami stunting. Angka ini menunjukkan beban yang berat terutama di wilayah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang tercatat dengan prevalensi tertinggi. Sementara itu, beberapa provinsi di Jawa dan Bali berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Data ini bukan sekedar data statistik, karena di balik setiap persen itu ada masa depan yang terancam. Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berawal sejak dalam kandungan. Ketika ibu hamil tidak mendapatkan makanan bergizi, janin pun tumbuh tidak optimal. Kurangnya asupan protein, vitamin, dan mineral menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah. Setelah lahir, sang bayi pun tidak bisa mendapatkan ASI karena ibunya terlalu lemah untuk menyusui. Mereka yang hidup di lingkungan yang kumuh, tanpa air bersih dan juga sanitasi yang layak, sehingga anak pun mudah terserang diare berulang, menghambat penyerapan gizi yang penting untuk tumbuh kembangnya. Inilah rantai penyebab stunting. Kurang gizi sejak hamil, tidak mendapat ASI, dan infeksi yang terus menyerang. Dampaknya terhadap anak kecil adalah karena sejak kecil ia mengalami stunting, perkembangan otaknya pun akan terganggu. Prestasinya akan menurun, kesulitan memahami pelajaran. Bukan hanya sekarang, stunting juga mengurangi potensi produktivitasnya di masa depan. Padahal, setiap anak punya hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi. Stunting bukan sekedar tumbuh pendek, ia mencuri masa depan. Lantas, bagaimana cara kita melakukan pencegahan stunting? Pencegahan stunting dapat dilakukan mulai dengan 1000 hari pertama kehidupan dengan memastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup, tablet tambah darah, dan pemeriksaan kehamilan yang rutin. Puskesmas melakukan upaya kesehatan masyarakat dalam program kesehatan ibu dan anak. Puskesmas memberikan penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarga lewat kelas ibu hamil dengan materi yang bersumber dari buku KIA. Puskesmas juga memberikan edukasi lewat kelas ibu balita. Informasi yang diberikan seputar ASI eksklusif, MPASI sehat, imunisasi lengkap, dan cara memantau tumbuh kembang anak secara rutin. Dengan melakukan penimbangan, pengukuran panjang badan, serta memeriksa perkembangan tiap bulan di posyandu, bayi dan balita dapat terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Apakah sesuai dengan kurva pertumbuhan atau tidak? Apabila tidak sesuai, maka petugas puskesmas dapat langsung segera melakukan tata laksana sesuai dengan indikasi, misalnya memberikan edukasi atau rujukan jika diperlukan. Stunting bukan hanya urusan ibu, lingkungan yang sehat dan keterlibatan ayah punya peran penting dalam tumbuh kembang anak. Rumah yang bersih, bebas dari sampah, serta memiliki sanitasi yang layak dapat membantu mencegah penyakit infeksi yang bisa menghambat pertumbuhan anak. Peran ayah dalam mendukung pemenuhan gizi dan kesehatan anak sangat dibutuhkan. Ayah bisa ikut aktif dalam pengasuhan, mulai dari memberi dukungan emosional, membantu kegiatan harian anak, hingga memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan penuh kasih. Dengan memastikan rumah memiliki akses air bersih, toilet yang layak, dan perilaku hidup bersih yang diterapkan setiap hari. Dengan lingkungan yang sehat dan dukungan ayah, risiko stunting bisa ditekan secara signifikan. Yuk kenali program pemberian makanan tambahan lokal. PMT berbahan pangan lokal adalah pemberian makanan lengkap sekali makan yang berasal dari bahan pangan atau makanan yang tersedia dan mudah diperoleh di wilayah setempat dengan harga yang terjangkau untuk balita dan ibu hamil.
Sasaran dari PMT berbahan pangan lokal ini adalah balita gizi kurang, balita berat badan kurang, dan balita dengan berat badan tidak naik. Hal ini bertujuan agar berat badan balita kembali naik secara adekuat mengikuti kurva pertumbuhan, berat badan kembali normal, dan menjadi gizi baik sehingga kondisi stunting pada balita dapat dicegah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal melalui dana alokasi khusus non-fisik. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tersebut, telah disusun petunjuk teknis pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil kurang energi kronis dan risiko kek serta balita bermasalah gizi. Berikut adalah prinsip pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil. Berikut juga ada prinsip pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi balita. Berikut adalah contoh pelaksanaan kegiatan PMT berbahan pangan lokal bagi balita disertai dengan edukasi dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Mari kita beri yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Dengan PMT lokal, kita cegah stunting dan wujudkan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Cegah stunting mulai dari dapur kita. Bersama kita wujudkan anak Indonesia sehat bebas stunting.